Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mustika Putri. Saya mahasiswi dari STIMIK Akipati, jurusan Teknik Informatika. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Prodi Konsep Sistem Informasi, dosen pengampu Ibu Listiarini di SMKOM. COVID-19. Wabah ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh berada dalam suatu kerumunan, karena hal itu dapat mempercepat tersebarnya virus tersebut. Sehingga kita sebagai masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan dari pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, sering mencuci tangan, sehingga kita dapat mengantisipasi adanya tertularnya virus corona. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sebagian besar kegiatan bisnis, mulai dari kegiatan operasional seperti pemasaran dan penjualan, serta cara kita berkomunikasi dengan customer juga terus berubah secara dinamik. Pandemi ini tentunya merugikan banyak pihak lain, namun di sisi lain banyak pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya virus ini, yaitu salah satunya mereka yang menggunakan bisnis melalui e-commerce. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih e-commerce itu. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Bagaimana perkembangan e-commerce sebelum pandemi ini? Sebenarnya sebelum pandemi ini, e-commerce sudah berkembang pesat di Indonesia. Namun, adanya PSBB dari pemerintah serta rasa khawatirnya masyarakat membuat bisnis secara online dipilih oleh banyak masyarakat. Karena hampir semua kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui belanja online. Ini adalah gambaran metode yang digunakan untuk pembayaran online. E-commerce merupakan bisnis yang tepat untuk dijalankan mulai dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir. E-commerce juga merupakan pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi dengan nilai ekonomi digital di Asia Tenggara. E-commerce juga memiliki kelebihan. Dapat dilihat dari segi penjualannya yang luas, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Lalu, model yang digunakan juga lebih sedikit dibanding dengan bisnis offline, serta kemudahannya yang bisa dijalankan dengan menggunakan gadget serta dukungan koneksi internet yang memadai. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bisnis e-commerce. E-commerce telah meningkatkan jumlah pembeli di negara maju, bahkan hingga negara berkembang seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Pakistan. Bahkan di Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini adalah grafik pengguna jejaring sosial network sebagai bisnis online e-commerce pada tahun 2017 sampai 2020. Konsep-konsep dalam e-commerce yaitu konsep business to business atau B2B, konsep business to customer atau B2C, dan konsep customer to customer atau C2C. Konsep B2B yaitu transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Konsep B2C mempunyai karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi disampaikan secara umum. Konsep C2C merupakan sistem transaksi dan komunikasi antara perorangan. Ciri-ciri e-commerce: 1. Transaksi tanpa batas. 2. Transaksi anonim. 3. Produk digital dan non-digital. 4. Produk barang tak berwujud. E-commerce memiliki banyak manfaat. Salah satunya saya mengambil manfaat e-commerce bagi masyarakat. E-commerce memungkinkan sejumlah orang bekerja di dalam rumah dan tidak banyak keluar rumah.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya arus kepadatan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. E-commerce juga memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga rendah, sehingga orang yang kurang mampu dapat membelinya dan meningkatkan taraf hidup mereka. E-commerce memungkinkan orang di negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan dapat menikmati produk dan jasa secara online yang akan susah mereka dapatkan tanpa adanya EC, dan sebagai peluang untuk belajar. E-commerce juga memfasilitasi layanan publik seperti perawatan, kesehatan, pemerataan sosial yang dilaksanakan pemerintah dengan fasilitas yang lebih baik. Menurut IDEA, penjualan e-commerce meningkat 25% selama pandemi dan volume transaksi meningkat hingga 78% dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan e-commerce meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang diprediksi. Selama pandemi, bisnis e-commerce memang terbilang meningkat. Namun, apakah akan terus tumbuh di tahun 2021 jika suatu saat nanti pandemi sudah berakhir? Menurut CEO dan founder Circle Brian Marshall, konsumen e-commerce diakuinya memang meningkat selama pandemi. Namun, ia juga optimis bahwa konsumen e-commerce tersebut tetap akan bertahan berbelanja online meskipun suatu saat nanti pandemi sudah berakhir. Jadi saat ini bukan hanya bekerja dan belajar saja yang dari rumah, berbelanja pun juga dari rumah. Maka dari itu tentunya pengusaha e-commerce pada masa pandemi ini sangat berpengaruh besar melihat tidak pastinya kapan wabah ini berakhir. Namun saya berharap jika wabah ini cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.